Balik lagi dengan gue Arif Febrian dari On That Point. Hari ini gue mau sharing tentang sesuatu, tapi sebelumnya gue mau cerita dulu. Dulu gue pernah punya pengalaman di mana gue harus mempresentasikan sesuatu di depan dosen dan di depan kelas gue. Sebenarnya presentasinya mudah karena malamnya gue sudah mempersiapkan dengan baik. Tapi masalahnya muncul ketika pada sesi tanya jawab, gue tidak berhasil menjawab suatu pertanyaan. Kalau jujur boleh dibilang pertanyaan tidaklah sulit, tapi yang terjadi adalah tiba-tiba gue ngeblank, tiba-tiba gue nggak tahu mau ngomong apa, dan tiba-tiba gue cuma mematung di depan. Nah, itu adalah suatu masalah yang sering dihadapi oleh banyak orang. Dan di sini gue mau share beberapa tips sederhana yang gue dapatkan agar kita mampu berbicara dan berpikir secara thinking on your feet. Thinking on your feet adalah konsep di mana kita harus mampu merespon suatu feedback secara langsung tanpa harus menunggu waktu yang lama. Jadi tidak ada pause seperti terlalu lama, tidak juga ada jeda seperti juga itu tidak terlalu banyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita harus menjaga percakapan menjadi tetap lancar, kita harus menjaga agar conversation tetap flow, dan pada akhirnya orang tersebut masih tertarik untuk berbicara dengan kita. Oke, tips pertama yang mau gue bagikan sebenarnya cukup klise, pasti kita semua sudah tahu sebenarnya, yaitu kita harus tetap relax. Nah, relax di sini erat kaitannya dengan bagaimana sistem kerja otak kita. Kalau otak kita dipaksa berada di bawah tekanan, maka otak kita tidak akan bekerja dengan makin optimum. Malah yang ada kita akan melupakan banyak hal yang sebenarnya sudah masuk ke dalam kepala kita. Nah, kuncinya apa? Kuncinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Dengan kita mempersiapkan sesuatunya dengan sangat baik, dengan lebih baik, maka kita akan lebih mudah untuk mengingat. Karena otak manusia juga dirancang untuk lebih mudah mengingat hal-hal yang baru saja diingat. Nah, ini penting bagi kita untuk selalu memiliki persiapan yang matang. Nah, teknik berikutnya cukup menarik, yaitu menerapkan YSN Principle. Selama ini kita tahu bahwa YSN Principle itu digunakan agar pembicaraan tidak berhenti. Sebagai contoh, misalnya ada teman gue yang tiba-tiba datang bilang, "Hey Aryo, tadi pagi gue makan tempe mendoan." Kalau tidak menggunakan YS Principle, yang gue lakukan adalah, "Oh, begitu." Tapi kalau kita menggunakan YSN Principle, yang kita katakan adalah, "Oh iya, lalu bagaimana rasa tempe mendoan tersebut?" Atau, "Oh iya, terus beli di mana tempe mendoan tadi?" Itu gunanya apa? Gunanya agar conversation tidak berhenti di situ, agar percakapan tidak berhenti begitu saja. Nah, kalau kita tarik ke pembicaraan kita sekarang mengenai thinking on your feet, gunanya ketika kita mampu menggunakan YSN Principle adalah kita tidak langsung terfokus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Atau kalaupun kita mau langsung menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melakukannya tanpa jeda yang terlalu banyak. Kenapa? Karena begitu mindset kita di-set untuk mengatakan dia dan berikutnya, maka kita akan otomatis untuk berpikir lebih keras apa yang sebenarnya harus kita katakan berikutnya. Dan apa yang harus kita katakan? Banyak. Kalau kita tidak bisa mampu menjawab secara langsung, kita harus bisa memfokuskan pertanyaan. Ini penting untuk bisa sedikit memberi waktu bagi kita agar kita bisa berpikir, tapi juga membantu kita untuk fokus apa sebenarnya inti pertanyaan tersebut. Sebagai contoh, ada teman gue yang bertanya, "Yuk, kemarin nonton nggak film Habibie Ainun? Menurut lo gimana?" Kalau menggunakan YSN Principle, sebenarnya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan manfaat bagi kita dua hal. Yang pertama, kita bisa menjaga pembicaraan tetap berjalan lancar. Yang kedua, kita mampu untuk memfokuskan pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena pertanyaan tadi sebenarnya cukup general. Pertanyaan yang sangat general kadang-kadang membuat otak kita terbebani untuk menjawabnya seperti apa. Kita tidak tahu sudut pandang mana yang mau kita pakai. Menggunakan YSN Principle, kita bisa menjawab dengan, "Oh iya, kemarin gue nonton film Habibie dan Ainun. Kalau penilaian gue, maksud lo itu apakah dari segi aktingnya, apakah dari segi nilai dari ceritanya, apa dari segi jalan ceritanya sendiri?" Nah, menggunakan YSN Principle kita bisa membantu otak kita menjadi lebih fokus dan juga membantu pembicaraan akan menjadi tetap lancar. YSN Principle juga tidak hanya bisa dipakai dalam keadaan thinking on your feet, tapi YSN Principle akan bagus digunakan dalam keadaan ini. Kenapa? Karena ini salah satu teknik di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kita mau pertanyaan yang lebih fokus, tapi kita juga bisa memberikan ketenangan bagi para pendengar, bagi lawan bicara kita, bahwa sebenarnya kita berada dalam pembicaraan tersebut. Nah, tips terakhir yang mau gue bagikan adalah bahwa diam tersebut kadang-kala bukanlah suatu kesalahan. Kenapa? Karena diam menandakan bahwa kita sedang berpikir. Karena diam menandakan bahwa kita sedang berusaha untuk menjawab. Itu diam menurut gue pribadi itu lebih baik daripada kita terburu-buru dalam menjawab pertanyaan dari orang. Kenapa? Karena kalau kita terburu-buru dalam menjawab, akan terlihat bahwa kita sedang dalam keadaan panik, bahwa kita sedang dalam keadaan yang tidak tahu jawabannya apa, dan kita terlihat akan asal-asalan dalam menjawab. Nah, diam itu sendiri penting untuk digunakan untuk menggambarkan bahwa kita memang sedang serius dalam menanggapi siaran pembicaraan tersebut. Ada dua teknik yang bisa digunakan di sini. Pertama, kita bisa diam langsung tanpa mengatakan apapun. Di sini biasanya digunakan ketika kita menghadapi pertanyaan dalam suatu forum diskusi terbuka. Tidak apa-apa, diam saja selama 1-2 detik itu tidak apa-apa untuk menandakan bahwa kita sedang berpikir apa yang sedang kita tanyakan.
Ada teknik yang kedua, yaitu kita minta izin terlebih dahulu. Maaf, mau tunggu sebentar, saya pikirkan dulu jawabannya. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan bagi para audiens bahwa, oh tenang, si pembicara akan menjawab, tapi dia membutuhkan waktu. Tidak apa-apa untuk mengakui ketidakmampuan kita untuk menjawab secara langsung, tapi yang penting adalah kita mampu merespon terlebih dahulu. Karena kadang-kadang yang ditunggu-tunggu oleh audiens bukanlah jawaban kita, tapi respon kita terhadap pertanyaan yang mereka ajukan. Nah, dengan memberikan respon walaupun dalam bentuk minta maaf, kita menunjukkan bahwa kita serius menanggapi mereka. Jadi, menurut gue, rule of thumb-nya ada juga. Untuk jeda yang tidak terlalu lama, langsung saja jeda tidak apa-apa. 1-2 detik menurut gue itu masih baik-baik saja. Tapi untuk jeda yang lebih lama, karena kita berusaha untuk berpikir lebih keras lagi, itu kita bisa menggunakan permisi atau maaf, atau meminta izin kepada para audiens bahwa kita ingin berpikir terlebih dahulu agar jawabannya menjadi lebih matang. Nah, itu dia sesi kita hari ini mengenai thinking on your feet. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak, jangan lupa mention kita di OTP Speaks, @OTP Speaks, lalu Facebook kita di OTP Institute. Dan yang pengen belajar lebih banyak lagi, kita selalu membuka kelas gratis setiap hari Rabu jam 6 sampai jam 8. Itu akan mengenai artistic speaking, bagaimana kita bisa berbicara dengan lebih baik, dan kita memiliki isi materi pembicaraan yang lebih menarik, dan tidak hanya menggunakan manner saja. Kemudian bagi teman-teman tertarik untuk kelas debat, bagaimana kita berargumentasi dan persuasi terhadap orang lain, silahkan datang di hari Kamis jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa minggu depan.